Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi ashabil kiram. Kepada yang terhormat Ibu Safi Aulia Rahmania, MPD selaku desain pengampu mata kuliah public speaking, dan teman-teman sekalian calon saintis muda yang berbahagia. Ketika kita melihat alam raya terhambar di depan mata kita, dan ketika kita mendongakkan wajah kita di langit, bagaimana matahari secara teratur muncul dari ufuk timur dan ketika sore hari tenggelam dalam cakrawala barat. Mengapa semua ini begitu teratur? Memang dalam ilmu pengetahuan kemudian menjelaskan tentang gaya tarik-menarik bumi dan pergerakan bumi mengelilingi matahari dan perputaran bumi pada porosnya, sehingga menyebabkan matahari seolah dari sudut pandang demikian selalu terbit pagi hari di ufuk timur dan tenggelam pada sore hari di horizon barat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Al-Quran sebagai landasan sains. Albert Einstein, seorang ilmuwan abad ke-20, menyatakan religion without science is Islam and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah bijak dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tapi juga menjadikan riset ilmiah dan konstruktif dan tepat guna karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Setiap agama di dunia ini memiliki kitab suci. Orang Hindu memiliki kitab yang namanya Weda. Orang Buddha punya yang namanya Triptaka. Dan agama Konghucu mempunyai kitab Ta Te Ching, dan orang Majus memiliki kitab Yenafin. Sementara kita orang Islam mempunyai kitab Al-Quran. Dalam bidang sains dan teknologi, kita sangat masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Pusat teknologi dan informasi saat ini masih dikuasai oleh tangan-tangan Zionis yang mana mereka siap menelanjangi dunia Islam dari segala penjuru. Maka ayolah saintis muda terus belajar dan jangan lupakan fondasinya, yaitu Al-Quran. Akan tetapi untuk dapat memahami dengan jelas dan benar terhadap interpretasi dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang korelasi antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan serta mengambil manfaat darinya untuk menjadikannya sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka salah satu yang harus dilakukan adalah dengan dapat memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran dari segi kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Toha ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnal Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idzi la'allahum yattaquna aw yuhdisulahum dzikra. Yang artinya, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagai sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Jika kita perhatikan secara seksama, maka kita dapatkan bahwa ayat di atas menjadikan kehadiran Al-Quran bagi umat manusia mengandung salah satu dari tujuan pokok. Yang pertama,
agar manusia bertakwa kepada Allah dan agar kitab suci tersebut menimbulkan nilai-nilai ilmiah bagi mereka sehingga mereka dapat terhindar dari siksa duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, menimbulkan pengajaran atau pendidikan bagi mereka, yakni mengundang mereka untuk berpikir dan ingat sehingga pada akhirnya mengantar mereka bertakwa. Dan demikianlah menurut Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Teman-teman semuanya, memperhatikan dari penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar merupakan sumber ilmu pengetahuan. Hal ini juga bisa dilihat dari ditemukannya kata-kata ilmu dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali. Di samping itu, banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk menggunakan akal pikiran, penafsiran, dan sebagainya. Untuk itu, tiada yang lebih baik dituntut dari suatu kitab agama menyangkut bidang ilmu kecuali anjuran untuk berpikir serta tidak menetapkan suatu ketetapan yang membatasinya atau menambah pengetahuan selama dan di mana saja ia kehendaki. Disebutkan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita dapat mendekatkan diri serta memantapkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian yang dapat saya sampaikan.